Polda Banten mengungkap kasus produksi oli palsu di Kabupaten Tangerang. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik berhasil menangkap tersangka berinisial HB dan HW. Bidang Hukum Polda Kalimantan Timur mengadakan lomba debat hukum yang diikuti mahasiswa Fakultas Hukum se-Kalimantan Timur yang digelar di Gedung Mahakam Polda Kalimantan Timur. Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah baru-baru ini meluncurkan Satkamling Guyup Ayem Tentren di Desa Kalirancang, Kecamatan Alian, Kebumen, Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 4 Juni 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, sebanyak 9 tersangka diamankan Satres Narkoba Polres Kebumen dalam operasi Bersinar 2024 yang digelar selama 20 hari dari tanggal 4 hingga 24 Mei 2024. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui PLH Wakapolres Kompol Setioko saat konferensi pers mengatakan para tersangka diamankan di wilayah hukum Polres Kebumen karena kasus narkotika jenis sabu. Tersangka yang diamankan masing-masing berinisial JM, PRS, BW, SW, AN, TP, GR, RH, dan BS. Total barang bukti yang diamankan dari operasi Bersinar tersebut yakni 6,07 gram sabu, pipet kaca, korek gas, ponsel, serta 4 sepeda motor yang digunakan untuk operasional tersangka. PLH Wakapolres Kebumen mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap peredaran narkotika di Kebumen, menyusul banyaknya kasus yang diungkap jajaran Satres Narkoba Polres Kebumen. Polda Jawa Tengah dan Satwil jajaran dalam hal ini Polres Kebumen terhitung mulai tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei melaksanakan operasi kewilayahan dengan sandi operasi Bersinar. Jadi TO yang operasi Bersinar ini adalah berkaitan dengan narkotika atau narkoba. Selama 20 hari Polres Kebumen bisa mengungkap 4 laporan, yang mana TO yang diberikan Polda ke Polres Kebumen ada 2, jadi kita bisa mengungkap 4 LP. Dari 4 LP ini dengan jumlah tersangka sebanyak 9 orang. Untuk para tersangka kita sangkakan dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Polres Tebing Tinggi merilis pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sepanjang bulan Mei 2024 di lapangan Apel Polres. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Tampu Bulon menyebut pihaknya berhasil mengungkap 22 kasus dan berhasil menyita barang bukti sebanyak 176,59 gram. Berkaitan
berkaitan dengan kegiatan pagi hari ini, kami akan merilis beberapa tindakan kepolisian, dalam hal ini pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang sudah kami tangani selama 1 bulan terakhir terhitung dari 1 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 2024. Adapun jumlah laporan polisi atau penanganan kasus yang kami tangani sebanyak 22 kasus. Dari 22 kasus ini meliputi tersangka sebanyak 22 orang pria atau laki-laki dewasa dan 1 orang wanita perempuan dewasa. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan sejumlah 176,59 gram sabu-sabu, untuk handphone sebanyak 11 unit, sepeda motor sebanyak 2 unit, dan uang tunai sejumlah Rp400.000. Kami dari Polres Tebing Tinggi, Polda Sumatera Utara, sesuai arahan Bapak Kapolda terkait program prioritas kita yang kedua, narkotika musuh bersama, kami tidak akan berhenti untuk terus memburu para pelaku, baik itu pengguna maupun yang terlibat sebagai jaringan maupun badan. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Banjarmasin, jajaran Polda Kalimantan Selatan mengungkap peredaran gelap narkoba jenis sabu seberat 6,7 kg selama operasi Antik Intan 2024. Pelaksanaan operasi Antik Intan 2024 di wilayah hukum Polresta Banjarmasin ini berlangsung selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 Mei 2024. Polresta Banjarmasin dalam bulan ini melakukan operasi Antik Intan tahun 2024 dari tanggal 17 Mei sampai dengan 30 Mei 2024. Hasil pengembangan perkara yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polresta Banjarmasin yaitu jumlah 19 kasus, ya, 19 kasus, 9 Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin, kemudian 2 dari Polair Polresta Banjarmasin, kemudian 2 juga dari Banjarmasin Selatan, 2 juga dari Banjarmasin Tengah, 1 dari Banjarmasin Barat, kemudian 1 dari Timur, 1 dari Utara, dan 1 dari KPR. Dengan jumlah tersangka seluruhnya 20 orang, 24 pria, 4-nya wanita. Dengan jumlah barang bukti total yang kami lakukan penyitaan yaitu 6,7 kg, 6,7 dan 1,24 gram, ya, jadi 6,7 kg, ya. Kemudian ekstasi 2011 butir dan serbuk ekstasinya 10,8 kg. Jika dihitung dari pengumuman tersebut, Polresta Banjarmasin telah menyamankan sebanyak 103.000, artinya 103.000 jiwa, ya, terhindar dari bahaya narkotika. Artinya dari 6,7 kg dan estimasi 1 gram narkotika jenis sabu dapat dipakai oleh 15 orang, ya. Kemudian 2011 butir ekstasi dan 10,81 gram sabu ekstasi dengan estimasi 1 butir narkotika jenis ekstasi dapat dipakai oleh 1 orang apabila dinominalkan dengan sejumlah uang sebesar 11 miliar lebih. Kami berusaha mengingatkan masyarakat bahwa kami melakukan perang terhadap narkoba, dan ini adalah hasil kerja personil lapangan yang bekerjasama dengan informasi masyarakat. Saya mengucapkan apresiasi, ya, setinggi-tingginya kepada masyarakat yang memberikan informasi kepada kami. Mari kita sama-sama sebagai masyarakat Kota Banjarmasin teruslah berikan info kepada kami, bersama dengan kami Polri yang presisi, prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan, selalu berusaha untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik.
Beralih ke informasi lainnya, Polsek Jetis, Polresta Yogyakarta berhasil mengamankan 3 pelaku perampasan sepeda motor yang terjadi di Jalan Paku Ningratan, Cokro Dingratan, Jetis, Yogyakarta. Setelah mendapatkan informasi adanya tindak pidana perampasan sepeda motor, unit Reskrim Polsek Jetis bekerja maksimal untuk melakukan penyelidikan. Berkat kegigihan anggota unit Reskrim, nama dan alamat ketiga orang pelaku akhirnya diketahui dan mereka diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketiga pelaku tersebut adalah DSP 25 tahun, DGS 22 tahun, dan FJP 25 tahun. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian 1 unit sepeda motor senilai 17 juta rupiah. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu, Polda Banten mengungkap kasus produksi oli palsu di Kabupaten Tangerang. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik berhasil menangkap tersangka berinisial HB dan HW. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, AKBP Wiwin Setiawan mengatakan tersangka HW diketahui sudah memproduksi oli palsu sejak 2023 dan sempat berhenti pada awal 2024. Kemudian kembali memproduksi pada April 2024 setelah bertemu dengan tersangka HB dan mendapat pemodal baru. Modus yang dilakukan oleh para tersangka dengan cara membeli oli dari perusahaan lalu diolah kembali di lokasi produksi mereka serta dikemas ulang dengan membuat merek oli yang beredar di pasaran. Oli palsu itu dapat diproduksi hingga 24.000 liter per hari yang dibagi ke 24 botol dan mendapat keuntungan sekitar 57 juta rupiah per hari. Sehingga selama 3 bulan para tersangka berhasil meraup omset sebesar 5,2 miliar rupiah. Dan atas perbuatannya kedua tersangka dikenakan pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Redaksi pertama kali mendapatkan informasi dari masyarakat laporan bahwa adanya produksi oli palsu yang setelah itu ditindaklanjuti langsung oleh tim datang ke lokasi atau ke TKP. Ada 2 tempat produksi yang mereka gunakan, salah satunya di ruko Bistreet dan satu lagi ruko Picasso yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Setelah itu tim menemukan beberapa peralatan juga barang bukti hasil produksi oli dari berbagai merek, sehingga ditindaklanjuti langsung oleh tim dengan melakukan pemeriksaan, juga pemeriksaan ahli dan melakukan upaya status quo di lokasi. Setelah itu kita saat ini sedang melakukan pemeriksaan. Modusnya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini, jadi yang pertama, tersangka memang sebelumnya dari 2 tersangka yang kita amankan, 1 orang ini memang dari tahun 2023 dari hasil pemeriksaan itu sudah melakukan kegiatan yang sama dengan melakukan produksi oli, tapi sempat terhenti di 2024 awal di bulan April sesuai hasil pemeriksaan para tersangka. Jadi setelah ketemu dengan tersangka HW, mereka akhirnya bekerja sama dan mendapatkan modal baru dan melakukan produksi atau usaha produksi oli kembali gitu. Jadi di situ. Terus yang kedua, mereka melakukan produksi oli ini dengan membeli oli dari salah satu perusahaan. Setelah itu diolah kembali di lokasi produksi mereka dan di packing ulang dengan membuat packing atau merek-merek oli yang terkenal di pasaran. Setelah itu dijualbelikan melalui distributor yang ada di sekitaran wilayah Banten sampai dengan ke wilayah Kalimantan. Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Banten mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan penjualan obat-obatan yang dilarang oleh BPOM serta tidak memiliki izin edar.
Kasubdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Doni Satria Wicaksono mengatakan telah berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial SH 33 tahun yang diduga melakukan penjualan obat-obatan yang dilarang oleh BPOM serta tidak memiliki izin edar. Modus yang dilakukan pelaku adalah sebagai agen travel yang diduga melakukan penjualan obat-obat kuat tanpa izin edar. Pelaku mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli barang dari Surabaya melalui marketplace kemudian mendistribusikan di wilayah Banten. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 22 botol ukuran 10 ml, 2 botol ukuran 200 ml, 1 pak jamu tradisional yang tidak sesuai dengan izin edar, 3 unit handphone, 14 pak kondom, 3 botol sabun ukuran 1 liter. Dan atas perbuatannya pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, seorang DPO kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia berhasil diamankan tim Resmob Satreskrim Polres Sukabumi Kota di salah satu tempat kos di Jakarta Barat pada Minggu lalu. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ari Setiawan Wibowo mengungkapkan, SB ditangkap setelah buron selama hampir 1 tahun sejak pertengahan bulan Juli tahun lalu. Sukabumi Kota akan merilis terkait kegiatan kita penangkapan terhadap pelaku kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, alhamdulillah kemarin pada tanggal 2 Juni ya, pada hari Minggu kita dapat mengamankan yang bersangkutan di wilayah Jakarta Barat. Yang bersangkutan sempat melakukan perlawanan kepada anggota kita yang di lapangan. Ya, sehingga kita melumpuhkan pelaku ya dengan menggunakan timah panas. Dan bukti yang diamankan 1 buah senjata tajam jenis corbet berukuran panjang kurang lebih 90 cm, kemudian 1 unit sepeda motor merek Satria FU warna hitam, kemudian 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu. Kemudian untuk pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata tajam, pidana penjara kurang lebih 10 tahun, dan pasal 170 ayat 2 ketiga KUH pidana tentang pengeroyokan dan mengakibatkan meninggal dunia dengan pidana penjara 12 tahun. Kemudian pasal 351 ayat 3 KUH pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan pidana penjara 7 tahun. Kemudian saat ini pelaku sudah kita amankan untuk proses lebih lanjut. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.